Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Beriana, angkatan 2017 dari S1 Akuntansi, ingin menyelesaikan tugas saya mengenai teori akuntansi. Untuk pertanyaan pertama ialah apa yang dimaksud dengan teori? Di sini terdapat dari berbagai ahli. Yang pertama adalah Najir. Najir menjelaskan teori adalah opini yang diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian. Untuk ahli Jonathan Haidt Turner, dia menjelaskan bahwa teori adalah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dan oleh ahli Ismaun, dia menjelaskan bahwa teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan. Untuk pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan teori akuntansi? Di sini terdapat dua referensi. Yang pertama oleh Vernon Kemp pada tahun 1986. Dia menjelaskan bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif, di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya, dengan elemen-elemen yaitu postulat dan asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur serta metode-metode. Sedangkan untuk referensi yang kedua oleh Ahmad Belkouy, dia menjelaskan bahwa teori akuntansi mencakup semua literatur akuntansi, yang mana memberikan pendekatan yang berbeda-beda, karena tidak ada teori akuntansi yang lengkap yang mencakup dan memenuhi keinginan dari semua keadaan dari waktu ke waktu. Untuk pertanyaan yang ketiga ialah sejarah perkembangan teori akuntansi. Di sini yang pertama adalah sejarah prahistori teori akuntansi yang terjadi di tahun 1492 sampai abad 18, di mana terdapat ahli yaitu Peragolo yang mengungkapkan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Paciolo sampai awal abad ke-19. Karena pada awal itu hanya berupa saran atau pernyataan yang tidak dapat dikategorikan sebagai teori. Untuk periode berikutnya adalah General Scientific, yaitu pada tahun 1800 sampai 1955, di mana di sini sudah ada teori penjelasan mengenai praktek akuntansi dengan kerangka kerja, di mana akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris dengan pengamatan atas realita di dalam lingkup kegiatan bisnis. Nah, terdapat dua contoh atau bukti adanya teori pada periode ini, yaitu laporan oleh AAA, A Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports, pada tahun 1932, dan laporan AISPA, yaitu A Statement of Accounting Principles. Jadi, di tahun abad 19 ini sudah terdapat prinsipal-prinsipal atau metode-metode empiris yang berdasarkan realitas serta acuan-acuan dalam penerapan akuntansi. Untuk periode yang ketiga adalah normatif period yang terjadi di tahun 1956 sampai 1970, di mana perumusan teori akuntansi sudah mulai dengan norma-norma untuk praktek akuntansi yang baik. Pada periode ini muncul atas adanya kritik terhadap konsep historical cost dan mendukung adanya conceptual framework. Terbitan laporan dalam era ini yaitu yang pertama An Inquiry into the Nature of Accounting oleh Goldberg di tahun 1965 dan A Statement of Basic Accounting Theory oleh AAA. Nah, adanya normative period ini memunculkan bagaimana suatu teori harus diuji kebenarannya. Oleh sebab itu, pada periode selanjutnya yaitu Specific Scientific Period di tahun 1970 sampai sekarang mengenai positif era, dia mengemukakan teori ini mengemukakan bahwa teori akuntansi tidak hanya harus bersifat normatif,
berdasarkan norma-norma praktek akuntansi yang baik, tetapi harus dapat diuji kebenarannya. Karena norma dapat dinilai sebagai subjektif, berupa pendapatan pribadi yang baik, sehingga harus diuji menjadi dasar teori yang kuat. Nah, tujuan adanya pendekatan teori akuntansi positif ini adalah untuk meramalkan praktek akuntansi. Teori dapat menjelaskan prediksi akan praktek atau kebijakan akuntansi didukung oleh Watts dan dua immanent. Menurut Geoffrey dan kawan-kawan, akhir-akhir ini kecenderungan perbedaan antara riset akademik dan riset profesional memiliki perbedaan pendekatan, di mana dalam riset akademik, penekanan atas peran dan pengaruh informasi akuntan diorang menggunakan pendekatan positif, sedangkan untuk riset profesional pada pendekatan normatif yang mereka gunakan untuk upaya mereka menyeragamkan praktek akuntansi agar lebih bermanfaat bagi praktisi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.